Baru kemarin kita habis ngebahas sebuah flagship killer ya. Nah itu kan Poco F1, flagship killer di zamannya yang berhasil melewati masa yang panjang bertahan selama 6 tahun. Itu karena apanya? Ya karena chipsetnya pakai chipset yang flagship, terus speknya juga merata dan kameranya kece. Start it up. Nah sekarang gue dikirimin sebuah HP terbaru, tapi bukan Poco, ini Redmi K70 Pro. Yang kalau dilihat-lihat, ini bakalan di rebranding tuh kalau di Poco jadinya Poco F series, entah itu Poco F6 atau F6 Pro. Dan kalau itu beneran kejadian terus rilis resmi di Indonesia, bakalan jadi sebuah HP yang flagship killer, bahkan menurut gue ini bakalan killer banget. Oke, jadi langsung aja kita unboxing dulu nih ya Redmi K70 Pro-nya. Oke, bentuk dusnya seperti ini nih, didominasi oleh warna hitam, terus tulisannya nih emas ya, Redmi K70 Pro. Nah, versinya yang RAM 12GB, terus storage-nya 256. Nah, di sini ada keterangan Dolby Vision Atmos. Kita buka. Nah, seperti ini dalamnya ada tulisan Redmi, terus Power by Redmi. Kita buka lagi di sini. Nah, ini ada SIM card ejector, terus ada casing. Ini casingnya berbahan yang karet, dan di dalamnya tuh ada semacam kayak garis-garisnya ya, arsirannya. Terus ada tulisannya juga nih di dalam casingnya nih. Taruh dulu HP-nya ya. Nah, ini kita dapat casan yang 120 watt. Terus ininya ya, colokannya pipih 2. Terus kabelnya kita dapat yang USB A to USB C itu. Oke, taruh lagi aja. Ini HP-nya kita buka dulu. Wow, bentukannya menurut gue ini cukup berasa flagshipnya, karena dipegangnya ini berasa premium, dan frame-nya ini juga harusnya ini bahannya udah metal. Bagian belakangnya ini harusnya kaca ya, tuh suaranya beda. Terus di sini ada kameranya, ini sebenarnya kameranya 3 nih. Yang satu adalah lampu flash nih. Keterangan ada tulisannya 50 megapiksel, ada OIS-nya, dan ada lensa telefoto nih 2 kali optikal. Harusnya ini setup kameranya adalah lensa ultra wide, lensa utamanya 50 megapiksel, dan lensa 2 kali optikal untuk telefotonya. Kita nggak tahu berapa megapiksel ya, nanti kita cek. Nah, ke bagian depan, wow, ini sih sebenarnya dari desainnya gue ngelihat ini cukup premium. Bagian atas ini ada mic 2, terus kita ke bagian kiri ini kosong, polosan, nggak ada apa-apa. Kita ke bagian kanan ini ada tombol power, ini kliki tombol powernya juga. Bahannya juga sepertinya sama ya, bahannya ini metal juga di tombol powernya. Dan ini ada slot SIM card di bagian bawah, terus ada mic 1, port USB-C, dan speaker. Harusnya kalau udah kelasan HP yang flagship killer itu, speakernya harusnya udah 2. Apalagi tadi ada keterangannya di dusnya udah Dolby ya, Dolby Atmos. Kalau dari desainnya gua cukup oke, bagus. Ini bagian belakangnya juga ada lengkungan di bagian pinggirannya, dan dipegangnya, handlingnya nyaman. Kalau kita coba pasangin casingnya bakalan jadi seperti apa. Nah, begini penampilannya kalau dipasangin casingnya. Kurang suka ya gue ya. Kalau dipasangin casing tuh kayak jadi berasa kurang premiumnya kalau dipasangin casingnya ya. Oke, lanjut kita nyalain HP-nya. Ini udah tampilan pertamanya seperti ini. Gue udah setup dan gue udah installin beberapa aplikasi. Nah, di sini bloatware-nya karena ini adalah ROM-nya China. Ya udah pasti dong banyak bloatware yang kita nggak ketahui ya aplikasinya, dan mungkin juga nggak kepake sama kita, dan nggak ada Play Store-nya. Tapi karena ini adalah HP yang harusnya udah built-in dengan GMS, jadi ya harusnya tinggal install Play Store aja. Oke, tampilannya seperti ini. Kita lihat ke bagian setting. Di sini ada My Device, Xiaomi HyperOS versi 1.0.9.0. Lanjut, kita bahas speknya. Di sini Redmi K70 Pro Snapdragon 8 Gen 3, terus RAM-nya 12GB, baterainya 5000, dan layarnya ini resolusinya adalah 1440 ya, resolusinya 2K. Jadi kelihatan tajam banget. Terus screen size-nya ini 6,67 bukan 6,7. Jadi
kelihatannya lebih kecil ya daripada yang HP yang pakai 6,7 inci. Dan di sini keterangan spek kameranya. Nah, ini kameranya adalah 50 megapiksel, 12 megapiksel dan 50 megapiksel. Gua nggak tahu ya. Harusnya sih yang 12-nya ultra wide, yang telefotonya 50 megapiksel dan kamera depannya itu 16 megapiksel. Nih udah flagship banget sih ini. Dan layarnya, ini layarnya menggunakan panel OLED yang udah punya refresh rate 120 Hz, Dolby Vision, HDR10 dan nits-nya, peak-nya kalau kita lihat dari speknya itu sampai 4000 nits. Gokil, gila. 4000 nits, gua bingung juga sih ya. Yang lain-lain rata-rata ada di 2600 nits, 3000 nits, ini 4000 nits keterangannya. Di speknya kan gile. Nah, kalau kita lanjut lihat lebih lengkapnya ke bagian detail info speknya. Nah, di sini berarti HyperOS-nya itu berbasis Android 14 ya. Di sini keterangannya nih, update-nya nih 2023 bulan 12 tanggal 1. Kalau gua ngerasain back-nya begini, ini vibrate-nya udah oke nih. Vibrate-nya empuk banget. Nah, balik lagi ke display-nya, itu kan tadi udah gua kasih lihat speknya, udah OLED, terus refresh rate-nya nih di sini keterangannya 120 Hz. Default-nya dia bisa adjust otomatis ya. Mau yang tertinggi otomatis kayak diturunin ke 60 atau ke 120, tapi bisa di force ke 120 aja biar smooth terus gitu ibaratnya. Dan ini settingan untuk resolusinya defaultnya itu Full HD bukan QHD. Nah, kalau kita setting yang QHD harusnya dia tampilannya lebih tajam lagi kalau buat ngelihat gambar, ngelihat film, atau kita lagi nonton film, tampilannya tuh harusnya lebih padat lagi pixel-pixelnya kalau kita pakai yang 2K. Tapi baterainya bakalan lebih boros. Oke, segitu aja kita ngebahas layarnya. Paling gue pengen ngomentarin sedikit nih ya soal bezelnya yang kelihatan udah hampir simetris. Tuh, bagian atas, kanan, kiri, mungkin bawah aja nih ya. Bawah nih sedikit lebih tebal daripada bagian yang atasnya. Tapi menurut gue ini udah cukup oke sih segini nih, nggak perlu sampai simetris banget. Walaupun ya orang pasti bakalan lebih suka yang simetris banget. Tapi ya setidaknya Redmi ini udah berusaha supaya bagian displaynya nih kelihatan cantik banget ya. Nih bagian bawahnya udah oke lah, seginilah udah mantep banget kalau menurut gua. Nah, sekarang kita ke bagian harganya. Harganya sendiri gua dapetin HP ini tuh dari Gonrai Store. Harganya tuh yang tertera di Gonrai di toko online-nya itu 11 juta. Kalau kalian tertarik atau kalian pengen lihat-lihat ke tokonya Gonrai, nanti gua taruh linknya di deskripsi. Oke, lanjut karena kita udah ngecek semua spesifikasinya. Ini pakai Snapdragon 8 Gen 3 yang terbaru ya. Terus RAM-nya juga gede 12 GB. Gue mau tes langsung Antutu benchmark-nya dapat berapa. Ini gue diinstalin Antutu benchmark dan udah gue tes. Antutunya itu dapat 1,9 juta dengan CPU-nya nih ada di angka 414.000 dan GPU-nya gede banget di 762.000. Ini gokil ya nih ya. Ini baru namanya flagship killer. Oke, sekarang gue pengen coba play ini rekaman kameranya ya. Gue cuma pengen tahu apakah speaker dari rekaman kameranya juga udah speakernya udah. Kamera utamanya di resolusi. Wih. Jadi speakernya udah fix, sudah dual speaker, vibrate-nya juga bagus. Dan lanjut kita ke bagian kameranya. Nah, tampilan kameranya seperti ini. Aduh, sorry. Nah, tampilan kameranya seperti ini. Ini ada button untuk ke 0,6 kali. Aduh, bocor tuh jari gua. Karena ini lebar banget, 0,6 kali, terus 1 kali dan 2 kali. 2 kalinya adalah telefoto optikal. Nah, kalau kita lihat di sini ada settingannya, ada grid, ada HDR-nya, auto, ada dynamic shot, ada AI kamera, dan ada time burst di sini ya. Ada 30 foto, bisa disetting interval di sini. Mau berapa di auto, ini ada interval, keren banget ini, keren. Terus ada watermarknya ya, di sini ada watermarknya juga bisa disetting mau pakai yang seperti apa custom watermarknya. Nah, untuk settingan lanjutannya kita bisa lihat di sini ada smart suggestion, ada auto night-nya juga, ada formatnya bisa HEIF, terus image stabilization ya, ini untuk video ya, ada auto frame rate. Nih settingannya.
sama ada anti bending. Nah, buat di Indonesia biasanya anti bending tuh pakai yang 50 Hz. Oke, untuk kameranya kita coba cek foto ultra wide. Hasilnya tuh kita lihat harusnya 12 megapiksel ya, jadi udah merata 12 megapiksel karena pakai sensornya tuh nggak ada yang jomplang dari 1 kali ke 0,6 dan kedua kali ke telefotonya nggak ada yang jomplang, jadi rata ya karena dia pakai 12 megapiksel. Yang 50 megapiksel kamera utamanya juga dia juga kan binding, nanti defaultnya di 12 megapiksel. Ini baru namanya flagship killer, kameranya merata sesuai untuk di zaman ini karena kebanyakan flagship di zaman ini kan kameranya udah di atas 12 megapiksel semua, bahkan kamera ultra wide nya minimal tuh harus 12 megapiksel. Nah, lanjut ke bagian kanan ini ada portrait mode. Nah, portrait mode nya ini langsung ke setting ke 2 kali ya tuh. Dan jarak fokusnya ya ini nggak dapet jarak fokusnya, kita lihat jarak fokusnya tuh ke objek yang ada di sana. Jadi lumayan cukup dekat jarak fokusnya untuk lensa telefotonya. Dan sebelah kanannya lagi ada night, dan sebelah kanannya lagi ada opsi untuk yang lain-lainnya. Di sini ada long expo, ada mode pro juga. Mode pro tadi ada sebelah kiri ya. Oke, lanjut kita ke bagian video. Nah, untuk videonya ini resolusinya kamera utamanya karena udah 50 megapiksel, kita lihat ya. Kamera utama itu bisa ke 8K. 8K FPS-nya di 24 fps. Kamera utamanya doang bisa di 8K, dan untuk 4K-nya kita lihat 4K 60 balik lagi itu bisa di ini keterangannya ada 0,6 1 kali dan 2 kali ya. Jadi kamera telefotonya bisa 4K 60, kamera 1 kalinya main kamera utamanya 4K 60, dan kamera ultra wide-nya ternyata pindah, kamera ultra wide-nya 24 fps 4K-nya. Coba kita coba ke ternyata 30. Jadi untuk kamera ultra wide-nya itu 30 fps saja tapi 4K bisa. Dan untuk kamera utamanya itu bisa 4K 60 sampai ke 8K, dan kamera telefotonya di 4K 60 fps. Dan kita lihat ke sebelah kiri ini ada mode pro, dan di mode pro-nya ini harusnya semua lensanya itu bisa sampai shutter speed 30 ya harusnya. Apalagi kita coba ke ultra wide, yang paling penting sebenarnya ultra wide nih, karena kalau kita misalnya foto landscape atau foto Milky Way harusnya udah support tuh 30 detik untuk shutter speednya ya. Mantap. Oke, jadi di mode pro ini kita bisa switch juga ke video pro. Nah, ada video pro juga tuh, kita bisa lihat settingannya. Di sini ada resolusi bisa ke 8K untuk yang kamera kamera utamanya. Dan kalau yang tadi harusnya sama ya, mengikuti yang setup yang di sistem kamera yang autonya 4K 30 semua lensanya. Cuma cara nyeting untuk ke locknya ada gak ya? Mana tuh locknya? Nggak ada ya sepertinya ya. Jadi cuma bisa untuk setting shutter speed aja dan nggak bisa save dalam format lock ya. Mungkin ini udah HDR kali ya. Nah, di sini keterangannya tuh jadi nggak ada ya, nyimpan dalam format yang lock. Oke, langsung aja sekarang kita lihat, kita foto-foto sedikit-sedikit, dan kita juga coba ambil beberapa sampel videonya. Oke, ini contoh perekaman videonya dari Redmi K60. Ini resolusinya bisa 60 fps, resolusinya di 1080 aja ya, nggak bisa 4K, dan bagusnya bisa 60 fps, dan sepertinya udah ada stabilizernya juga. Dynamic range-nya menurut gua udah cukup bagus ya, keren sini. Start it up.
That's it, segitu aja dulu icip-icipnya Redmi K70 Pro alias Poco F6. Gua nggak tahu yang Pro apa yang bukan ya. Dan kalau menurut gua ini sebuah flagship killer, meski harganya itu ya kan kita tahu ini kan HP yang nggak resmi kita dapetinnya ya, belinya di Gondrai Store. Kalau tertarik harganya juga 11 juta. Tapi gue mau ngomentarin sedikit soal harganya yang tadi sempat ketunda ya. Kalau dulu flagship itu kan harganya mungkin 10 juta atau maksimal di 15 juta, maka flagship killernya itu ada di angka 4,5 juta, mungkinnya sampai ke 7 juta kayak Poco F1 ya. Itu kan range harganya waktu rilis 4,5 juta 5 jutaan seperti itu. Nah sekarang flagship yang beneran itu harganya tuh 20 juta nggak kira-kira, maka flagship killernya menurut gua harus ada di angka mungkin di 7 jutaan ya startnya ya, sampai di bawah 10 juta, tapi dengan menghadirkan spesifikasi yang seperti ini ya. Jadi kita tunggu aja apakah Poco akan berani membawa Poco F seriesnya yang speknya seperti ini, flagship killer, pakai chipset yang terbaru untuk zaman ini. Dan kalau emang itu beneran terjadi, wah itu bakalan jadi flagship killer zaman now.